Apel siaga karhutla dan pengamanan Hari Damai Aceh. Api dan aktivitas manusia picu karhutla Sumsel. Halo, selamat pagi saudara Kompas. Sepekan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai daerah. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sepekan hari ini. Bersama saya Rizka Devi, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara, untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan serta melaksanakan pengamanan Hari Damai Aceh ke-21, Polda Aceh bersama Kodam Iskandar Muda beserta pemerintah menggelar apel gelar pasukan kesiapsiagaan di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Apel ini penting untuk memastikan kesiapan personil dan peralatan agar dua agenda itu berjalan dengan baik. Yang saya hormati, Aceh yang sedang berada pada puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga September nanti, sangat rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti di Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, hingga sejumlah kabupaten kota lainnya. TNI Polri bersama unsur yang terkait yang punya peran dalam penanggulangan bencana, memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk penanggulangan karhutla ini. Perhatian TNI Polri dalam apel ini juga memastikan kesiapan para personil dalam pengamanan peringatan Hari Damai Aceh. Polda Aceh yang didukung TNI menyiagakan lebih dari 1.000 personil untuk mengamankan peringatan Hari Damai Aceh ini. Momen peringatan yang lahir dari perjanjian Helsinki ini punya arti penting bagi masyarakat karena perdamaian ini lahir dari perjalanan sejarah yang sangat berharga yang terus dijaga serta diwariskan pada generasi mendatang. Kita bersama TNI, Polri, dan seluruh stakeholder melaksanakan kegiatan apel bersama penanganan karhutla dan melakukan kegiatan pengamanan untuk kegiatan Hari Damai yang akan tanggal 15 Agustus 2026. Kami bersama-sama stakeholder ini untuk menjaga supaya untuk karhutla supaya tidak ada kebakaran di wilayah Aceh ini. Dan untuk kegiatan pengamanan Hari Damai juga kita mengharapkan pada kegiatan tersebut berjalan lancar, memang benar-benar damai dan masyarakat pun merasa nyaman dengan kehadiran kita TNI, Polri, dan stakeholder di dalam kegiatan tersebut. Kita ketahui wilayah Aceh Barat, Aceh Selatan, Nagan Raya, bahkan Singkil itu sudah 2 bulan sudah menanggulangi kebakaran terutama lahan. Maka peran kita di tahap edukasi mengimbau masyarakat kalau membuka lahan janganlah membakar, tetapi dengan menggunakan kearifan lokal. Khusus untuk Hari Damai kami mengimbau masyarakat kita memberikan contoh pada generasi berikutnya bahwa Hari Damai kita laksanakan dengan tadi masyarakat melakukan zikir, doa bersama. Semoga kondisi damai ini bisa kita jaga bersama. Kapolda, Kasdam, dan seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan karhutla dan pengamanan Hari Damai Aceh memeriksa seluruh personel dan peralatan yang terlibat agar berfungsi dengan baik sebab langkah pencegahan menjadi perhatian utama seluruh pihak. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar. Sementara itu, saudara, musim kemarau yang terjadi saat ini berdampak terhadap meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Bengkulu. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 1.385 warga menderita penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA selama bulan Juli lalu. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding periode Juni yang hanya 435 kasus. Kasus tertinggi dilaporkan terjadi di wilayah padat permukiman di Kota Bengkulu yang mencapai 479 kasus. Peningkatan tersebut disebabkan perubahan cuaca cukup ekstrim dampak musim kemarau beberapa pekan terakhir.
Dinas Kesehatan memperkirakan jumlah kasus ISPA masih berpotensi meningkat pada bulan Agustus, seiring menguatnya musim kemarau dan kekeringan. Kalau dilihat trennya memang terjadi peningkatan. Kalau di bulan Juli itu ada sekitar 1.300-an yang sudah terkena ISPA itu 1.384. Di awal Juli itu masih di angka 434 ya. Nah, kita belum terima laporan semuanya, tapi dari perkembangannya ada kecenderungannya terjadi peningkatan ya Pak? Peningkatan. Dan ini memang harus menjadi perhatian dan kewaspadaan kita bersama. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri dengan memperbanyak mengonsumsi air putih serta mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, saudara, musim kemarau yang melanda Provinsi Jambi menyebabkan lahan sawit di Desa Kuap, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari terbakar. Tim Manggala Agni turun ke lokasi memadamkan kebakaran lahan. Untuk penyebab kebakaran dan luas lahan terbakar belum diketahui. Musim kemarau yang melanda Provinsi Jambi menyebabkan lahan sawit di Desa Kuap, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari terbakar. Tim Manggala Agni turun ke lokasi memadamkan kebakaran lahan. Untuk penyebab kebakaran dan luas lahan terbakar belum diketahui. Saat ini kobaran api di lokasi masih besar. Petugas Manggala Agni terus melakukan upaya pemadaman, namun kuatnya hembusan angin merambat ke lahan lainnya. Lahan terbakar merupakan kawasan areal penggunaan lain yang ditanami pohon sawit. Petugas gabungan Manggala Agni dibantu BPBD Batanghari kesulitan menuju lokasi, harus menyeberangi Sungai Batanghari dan peralatan harus dilangsir. Pemadaman masih berlangsung sampai dengan saat ini. Untuk luasan kebakaran belum kita ukur, yang kita lakukan setelah pemadaman selesai. Kami mengajak kepada masyarakat kita semua untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena lokasi kebakaran berada di seberang Sungai Batanghari sehingga dibutuhkan penyeberangan, dan di situ tidak ada akses kendaraan roda 4 sehingga kita harus melangsir peralatan kita menuju TKP menggunakan kendaraan roda 2. Sampai saat ini sudah puluhan hektar lahan terbakar di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Selain itu, asap kiriman dari provinsi tetangga mulai menyelimuti Jambi. Aroma asap yang kurang sedap untuk dihirup. Petugas menghimbau kepada masyarakat dan perusahaan tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan. Jumadi, Kompas TV Jambi. Informasi lainnya, saudara, kebakaran hutan dan lahan masih melanda sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Di tengah puncak musim kemarau, Satgas Penanganan Karhutla Sumsel mencatat aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak menjadi salah satu pemicu kebakaran yang terus berulang. Hingga 10 Agustus 2026, BPBD Sumatera Selatan mencatat 399 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Angka ini terus mendekati jumlah kejadian sepanjang Juli 2026 yang mencapai 456 karhutla. Di tengah pengaruh El Nino kuat, karhutla di Sumatera Selatan juga dipicu aktivitas manusia. Penggunaan api untuk membuka lahan baik disengaja maupun tidak masih menjadi salah satu pemicu kebakaran. Satgas Penanganan Karhutla Sumsel mencatat pembukaan lahan dengan cara dibakar masih terjadi. Kondisi ini menjadi tantangan, terutama saat musim kemarau membuat lahan lebih mudah terbakar dan api cepat meluas. Jadi beberapa penyebab kebakaran itu memang mungkin ada masyarakat yang tidak sengaja. Contoh dia buang puntung rokok di lahan, kemudian juga ada pada saat mancing, ya yang sering ditemukan oleh di lapangan tuh membawa obat nyamuk, akhirnya terbakar. Termasuk juga ada beberapa yang sudah berupaya juga membakar lahan, tetapi tadi sampaikan oleh Polda ada sudah 9 orang yang jadi tersangka karena pembakaran kebun. Sementara itu, saudara, lonjakan harga daging ayam potong di Palembang kian menekan pedagang dan warga. Dalam beberapa pekan terakhir, harga yang masih tinggi membuat pedagang mengurangi stok, sementara daya beli masyarakat turut menurun.
Harga daging ayam potong yang belum kunjung turun kian membebani warga dan pedagang di pasar kilometer 5 Palembang. Harga yang menyentuh Rp40.000 per kilogram membuat pengeluaran rumah tangga bertambah. Sebelumnya, harga ayam masih di bawah Rp30.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat daya beli masyarakat menurun. Jadinya berat kami nih ibu rumah tangga, nak beli ayam 40.000 sekilo, biasanya 25, di bawah 30 nih 40. Iya, makanya kapan turunnya? Di sisi lain, pedagang juga terdampak. Jumlah pembeli berkurang sehingga stok ayam terpaksa dipangkas hingga setengah dari pasokan biasa. Murang itu dolar. Berapa itu? Paling ini 50 kilo. Kalau dulu? Dulu pikulan banyak kalau dulu. Kondisi ini telah berlangsung hampir 2 pekan. Warga dan pedagang berharap harga ayam segera kembali terjangkau. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polda Aceh ungkap peredaran narkoba dalam vape. Saudara, Polda Aceh berhasil mengungkap modus baru peredaran gelap narkoba yang memanfaatkan perangkat rokok elektrik atau pot vape getar sebagai media untuk menyisipkan dan mengedarkan zat terlarang berbahaya yang mengandung etomidate. Selain itu, ada puluhan ribu ekstasi dan sabu yang juga berhasil diamankan dari jaringan Aceh Malaysia ini. Cartridge atau pot vape getar yang berhasil diungkap ini sebanyak 2.400 unit lebih dan 4.000 ml liquid yang mengandung etomidate. Vape dan cairan etomidate ini diperoleh dari tersangka RB, seorang geci atau kepala desa di Aceh Utara yang ditangkap di kawasan Simpang Sibrek pada 24 Juli lalu. Diketahui tersangka ini mengambil etomidate dan ekstasi di Aceh Tamiang atas suruhan AHA yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan bilang hasil pengajuan laboratorium forensik diketahui cairan vape getar yang disita itu positif mengandung zat etomidate yang masuk dalam kategori narkotika golongan 2. Selain etomidate, kata Kapolda, dalam pot vape getar ini juga ditemukan kandungan MDMA, amfetamin hingga THC atau minyak ganja. Berdasarkan hasil laboratorium forensik Polda Sumatera Utara, pada hari Kamis 30 Juli 2006, barang bukti tersebut dinyatakan positif mengandung MDMA yang termasuk dalam narkotika golongan 1. Sementara barang bukti cartridge, vape getar dan cairan dalam botol juga menyatakan positif mengandung etomidate sebagai narkotika golongan 2. Kapolda menyebut pihaknya kini terus memburu para tersangka lain termasuk pemasok yang merupakan jaringan internasional Aceh Malaysia dan memberikan peringatan pada bandar narkoba untuk menghentikan bisnis haram ini untuk menyelamatkan generasi ke depan. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, saudara, seorang karyawan perusahaan di Kampar Riau mengalami cacat permanen akibat insiden kebakaran yang terjadi di perusahaan beberapa waktu lalu. Pemuda 22 tahun itu menderita luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Azan, karyawan perusahaan pelet kayu di Kampar Riau, mengalami nasib tragis. Pria keliaran Jambi ini menjadi korban kecelakaan kerja saat terjadi kebakaran di perusahaan ia bekerja. Peristiwa itu terjadi pada 5 September 2024 lalu. Menurut Azan, sebelum peristiwa kecelakaan itu terjadi, dirinya sedang menjalani lembur di area produksi kayu pelet. Saat itu terjadi insiden peristiwa kebakaran. Saat berusaha mengambil masker, ia tak sengaja menginjak ketumpukan serbuk kayu yang ternyata masih menyimpan bara di bagian bawah. Akibatnya, seluruh tubuhnya terbakar. Azan mengaku tidak satupun orang yang menolongnya saat itu. Dia berupaya sekuat tenaga menyelamatkan diri dengan berendam di dalam air. Akibat insiden itu, sekujur tubuh Azan dipenuhi luka bakar.
Jari-jari kedua kakinya tak lagi utuh. Tangan kirinya berubah bentuk. Sementara luka juga membekas di bagian punggung, paha, dan kedua lututnya. Dia dirawat intensif dan telah menjalani 4 kali operasi. Namun, luka bakar sidos di sekujur tubuhnya membuatnya cacat permanen. Walau sudah berangsur pulih, Azan tetap memilih untuk bekerja dengan harapan mendapatkan keadilan. Namun karena tak kuat menanggung derita, Azan akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan kasus kecelakaan kerja tersebut ke Disnaker Trans Riau. Tebalnya akan debu. Gak lama kemudian saya disuruh keluar saya dari tempat kejadian, pergi ke tempat gudang peralatan barang. Waktu saya pulang lagi ke tempat kejadian, tiba-tiba mekanik listrik itu udah ada di ujung tempat kejadian. Pada saat itu saya bingung gimana cara ngasih masker ke mekanik listrik. Kebetulan memang di daerah tersebut jalannya itu ada serbuknya yang udah terbakar, ada yang belum. Jadi waktu itu saya kira si mekanik ini lewat ke serbuk yang belum terbakar. Jadi waktu saya lewat ke serbuk yang belum terbakar, saya injak, gak lama kemudian dari bawah tersebut sudah ada bara apinya. Gak kelihatan sama sekali, karena posisi di atasnya itu kayak kelihatan gak ada apa-apanya. Tiba-tiba injak, nyeplos, langsung api dari bawah itu nyamper ke atas. Lengketlah badan saya ke seluruh tubuh. Saya keluar dari tempat lokasi kejadian, pergi ke luar ruangan untuk mencari pertolongan. Saya nggak lama kemudian inisiatif membuka baju saya secara tiba-tiba karena berpikir bisa untuk memadamkan api. Menindaklanjuti laporan ini, Disnaker Trans Riau langsung melakukan investigasi menyeluruh. Semua pihak terkait telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Insya Allah ini akan cepat kita selesaikan proses ini sampai betul-betul ke titik temuan di mana letak kesalahan, di mana prosedur yang salah, dan jelas hak-hak karyawan, hak-hak kawan kita korban itu harus dipenuhi. Jangan sampai beliau tidak mendapat hak-haknya sebagai orang pekerja. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Informasi lainnya, Saudara, bekas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir Fitri Agus Karukaro terlibat korupsi dana bantuan korban banjir. Terdakwa mengubah penyaluran bantuan uang tunai menjadi barang yang menyebabkan kerugian negara sebesar 500 juta. Kasus korupsi dana bantuan ekonomi korban bencana banjir di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis malam. Kasus ini melibatkan terdakwa mantan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Fitri Agus Karo. Tahun 2023 lalu, bencana banjir bandang menerjang Kecamatan Harian, menyebabkan 308 keluarga mengalami kerusakan lahan pertanian. Kemudian, pemerintah melalui Kementerian Sosial tahun 2024 memberikan bantuan dana untuk membantu pemulihan korban bencana sebesar 1, miliar. Seharusnya dana tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai kepada korban. Namun terdakwa mengubah penyaluran bantuan dalam bentuk barang melalui BUMDes, serta meminta keuntungan 15% dari total dana bantuan. Dalam keterangan saksi Dika Yudhistira, Ketua Tim Pokja Pemulihan dan Penguatan Sosial Kementerian Sosial, menyebut penyaluran dana bantuan tunai tidak bisa diubah. Bantuan juga harus disalurkan langsung melalui nomor rekening korban. Jaksa Penuntut Umum, Mudana Huta-Julu menjelaskan, dalam kasus ini, Kementerian tidak mendapatkan surat pengubahan bentuk penyaluran. Pembuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 500 juta rupiah. Tadi kan memang dasar elektronis dan keputusannya memang sudah ditetapkan untuk bentuk tunai. Nah, tadi pun terungkap di persidangan katanya boleh tapi harus bersurat ke kementerian. Jadi artinya ada persetujuan, permintaan tertulis dan persetujuan. Surat itu apa? Tidak ada, suratnya tidak ada, sudah diterangkan saksi kita. Nah, untuk review selanjutnya kita ada menghadirkan saksi lagi, Pak? Masih ada kita hadirkan. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi dari JPU. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara.
Informasi lainnya, saudara, terbukti korupsi dana desa sebesar 387 juta rupiah. Nasrul Hafiz, mantan kepala desa Serapuh asli Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Dana desa digunakan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri serta membiayai selingkuhannya. Sidang beragendakan pembacaan putusan kasus korupsi dana desa dengan terdakwa Nasrul Hafiz, mantan kepala desa Serapuh asli, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berlangsung Kamis malam di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa terbukti melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2022 hingga 2024 sebesar 387 juta. Menutupi penyelewengan dana desa, terdakwa menyuruh perangkat desa membuat laporan pertanggungjawaban dengan kwitansi dan stempel palsu. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian negara sebesar 387 juta. Majelis Hakim yang diketuai oleh Hendra Huta Barat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pasal 603 Jungto pasal 126 ayat 1 KUHP. Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Atas perbuatannya, hakim memvonis dengan hukuman pidana 2 tahun 6 bulan penjara, denda 50 juta subsidi 50 hari penjara. Terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 387 juta subsidi 1,5 tahun penjara. Jaksa penuntut umum Bosna Pranginangin menegaskan terdakwa menggunakan dana dari 3 tahun anggaran. Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk memperkaya diri serta membiayai kehidupan selingkuhannya. Terkait rapat beton yang tidak dilaksanakan, pembangunan jalan, terkait daripada kwitansi atau bon-bon palsu yang dibuat oleh daripada terdakwa. Nah, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menyampaikan bahwasannya uang tersebut digunakan 10% langsung ditarik untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, bahwa fakta persidangan berdasarkan saksi ada charge juga disampaikan bahwa uang tersebut digunakan, mohon maaf dengan tanda petik ada untuk istri atau perempuan yang tidak diketahui namanya, tapi keterangan terdakwa menyampaikan seperti itu. Kerugian negaranya berapa perkiranya? 387 juta. Sekian. Putusan hakim sama dengan tuntutan jaksa. Terkait putusan hakim, terdakwa dan jaksa menyatakan pikir-pikir. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Polda Riau bangun kandang breeding gajah. Saudara, kasus dugaan korupsi di PLTA Musi Kapahiang bergulir ke pengadilan. Usai pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, 3 dari 9 terdakwa mengajukan perlawanan. 9 terdakwa dalam perkara ini berasal dari unsur PT PLN Indonesia Power, perusahaan swasta, hingga pihak yang berkaitan dengan penyediaan peralatan proyek. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, diduga terdapat kerjasama antara sejumlah pihak untuk melakukan rekayasa proses tender dan pengaturan penawaran. Dugaan penyimpangan itu disebut telah berlangsung sejak tahap perencanaan proyek. Selain pengaturan proses tender, jaksa juga mengungkap adanya dugaan markup dalam penentuan harga peralatan sistem kontrol utama di PLTA Musi. Dalam perkara ini, total kerugian negara yang ditemukan mencapai 13,4 miliar rupiah dari nilai kontrak pengadaan peralatan 32 miliar rupiah. Di dalam hal perencanaan ya, kong kali kong antara penyedia dan pihak PLN, kemudian ada markup dalam hal harga ya. Oke. Dan ada perencanaan dari awal itu, Bang? Ya, kalau kita sudah lihat dengan dakwaan tadi yang sudah dibacakan tadi, dari tahap perencanaan sudah ada kong kali kong antara pihak pelaksana dan pihak PLN. Usai pembacaan dakwaan, 3 orang terdakwa menyatakan mengajukan perlawanan.
Sementara 6 terdakwa lainnya tetap menjalani proses persidangan sesuai tahapan perkara. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, saudara, pengembangan kawasan industri di Pelabuhan Pulau Baai saat ini masih terkendala regulasi tata ruang wilayah atau RT/RW. Pemprov meminta Pemkot Bengkulu untuk menyelesaikan revisi RT/RW sebagai salah satu syarat kelanjutan pengembangan kawasan industri tersebut. Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai yang ditargetkan menjadi kawasan industri di Provinsi Bengkulu belum bisa dapat dilanjutkan. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala regulasi tata ruang wilayah Kota Bengkulu yang menjadi salah satu syarat untuk pembangunan kawasan tersebut. Pemprov mendorong agar pemerintah Kota Bengkulu dapat menyelesaikan revisi Perda RT/RW. Hal itu menjadi bagian penting sebelum pengembangan dilanjutkan. Ini kan kita masih proses karena kewenangan ini kan ada di pemerintah kota. Mereka harus merevisi RT/RW dulu. Nah, ini kan sudah mereka lakukan. Bahkan mereka sudah lelang untuk kajiannya. Nah, kalau itu sudah dimasukkan, ini baru kita tindak lanjuti lagi. Nah, kalau ini belum selesai RT/RW-nya, maka kita belum mulai. Ya, karena menyalahi nanti. Itu, menyalahi. Pemda sebelumnya menargetkan revisi RT/RW dapat selesai pada pertengahan tahun ini. Namun prosesnya masih membutuhkan waktu hingga target mundur di akhir tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi lainnya, saudara, sebuah kandang breeding atau perkembangbiakan gajah Sumatera di Pusat Latihan Gajah Midas, Kabupaten Siak, Riau dibangun. Kandang berukuran 50 x 50 meter ini dibangun untuk mendukung proses perkawinan gajah Sumatera, sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa dilindungi ini. Gajah Sumatera Babalia bertubuh besar ini sangat membutuhkan perhatian lantaran kondisi populasinya terus berkurang. Gajah Sumatera memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Segala upaya dilakukan untuk melestarikan hewan langka dilindungi ini. Berbagai perhatian mulai tertuju untuk gajah Sumatera. Seperti yang dilakukan Polda Riau, demi menyelamatkan gajah, mereka rela membangun kandang breeding di Pusat Latihan Gajah Midas, Kabupaten Siak, Riau. Fasilitas seluas 50 x 50 meter ini dapat digunakan sepasang gajah untuk melakukan proses perkawinan. Sumatera ini sebagai sebuah pengingat bagi kita semua bahwa jangan hanya menjaga gajah yang ada, tapi juga pula tempat di mana gajah itu hidup. Karena tanpa habitat, konservasi tidak akan sempurna, dan tanpa keberlanjutan, breeding area ini tidak akan memiliki makna yang sesungguhnya. Mari kita jadikan tempat ini sebagai ruang tumbuh, ruang berkembang, dan ruang harapan bagi gajah Sumatera. Semoga hari ini dan ke depan kita bisa menjadikan tempat ini agar lahir generasi-generasi baru gajah. Pembangunan kandang breeding merupakan bagian dari investasi ekologis untuk masa depan. Kandang breeding tidak hanya berfungsi sebagai tempat perkawinan gajah. Fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penelitian bagi para ahli untuk mempelajari proses reproduksi gajah. Sampaikan bahwa tujuan dari kandang breeding itu memang adalah untuk pelestarian populasi. Jadi harapan kita dengan adanya kandang breeding akan lahir gajah-gajah, nantinya akan lahir gajah-gajah baru, dan kemudian juga kita berharap dengan adanya kandang breeding, gajah dapat kawin seperti di alamnya, ya kan? Sehingga kesejahteraan dia untuk hak dia untuk kawin bisa terfasilitasi. Dalam momentum Hari Gajah Sedunia 2026, BBKSDA Riau mengajak masyarakat turut menjaga hutan sebagai habitat utama gajah dan satwa liar lainnya. Kandang breeding di PLG Midas diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pelestarian gajah Sumatera di Riau. Tim Kompas TV, Siak, Riau. Informasi lainnya, saudara, jajaran kepolisian daerah Sumatera Utara merevitalisasi dan membangun 75 jembatan rusak penghubung antar desa. Jembatan ini membantu warga dengan jarak tempuh dari 3 jam menjadi 45 menit.
Jembatan yang menghubungkan Desa Sukarende dan Desa Lau Bekeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang ini menjadi satu dari 75 jembatan yang direvitalisasi Polda Sumatera Utara dan Polres Jajaran. Dalam waktu 3 bulan, jembatan sepanjang 20 meter dan lebar 8 meter ini selesai dikerjakan oleh personal Polda Sumut dan Polrestabes Medan. Sebelumnya, jembatan ini rusak parah, sulit dilintasi hingga bertahun-tahun. Usai perbaikan, kini warga dapat memangkas waktu tempuh dari 3 jam menjadi 45 menit. Warga dapat dengan cepat berpindah dari satu desa ke desa lain. Darliana, warga Sukarende mengaku sangat senang atas perbaikan jembatan yang dilakukan kepolisian. Jembatan ini menjadi harapan baru bagi warga desa karena dapat lebih mudah membawa hasil panen. Menurutnya, jembatan merah putih presisi ini juga menjadi kado hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga desa. Ya, kami merasa bersyukur karena jembatan ini udah diperbaharui. Sebelumnya, ya gimana bilang ya, ini sangat susah dilintasi. Masyarakat pun agak kesusahan. Terus kalau udah kayak gini kan masyarakat kan bangga lewat dari sini, tidak merasa susah lagi. Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Polisi Wisnu Hermawan Februanto menyatakan dari total 75 jembatan yang direvitalisasi dan dibangun ulang, 3 diantaranya berada di Kecamatan Kutalimbaru. Jembatan yang direvitalisasi kini bahkan tidak hanya dapat dilewati mobil, melainkan sudah dapat dilewati truk dengan bobot mencapai 15 ton. Hal ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat ke tempat berupa jembatan. Jadi tidak saja 75 yang akan kita bangun, tapi kita akan membangun terus jembatan-jembatan lainnya dalam rangka memberikan hal terbaik bagi masyarakat. Revitalisasi dan pembangunan Jembatan Merah Putih sendiri merupakan program serentak nasional yang dilakukan di seluruh Indonesia. Tim Liputan Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Informasi lainnya, Saudara Ombudsman RI Sumatera Selatan mencatat 250 laporan maladministrasi sepanjang 2026. Temuan ini menjadi catatan bagi penyelenggara layanan untuk memperkuat perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penilaian kepatuhan pelayanan publik di Sumatera Selatan mulai dipersiapkan Ombudsman RI. Langkah ini dilakukan untuk mendorong perbaikan layanan sekaligus mencegah maladministrasi. Sepanjang 2026, Ombudsman Sumsel menerima hampir 250 laporan masyarakat. Tapi dengan semangat kami untuk menciptakan ekosistem pencegahan maladministrasi dan juga semangat kompetisi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia, maka kita upayakan agar semua daerah kita bisa nilai. Laporan didominasi layanan pemerintah daerah seperti Dukcapil, pelayanan terpadu satu pintu, dan aparatur kecamatan. Sektor pertahanan dan pendidikan juga masih banyak dikeluhkan. Jadi memang sangat banyak sekali terjadi perubahan-perubahan. Kalau sekarang sih sudah sebagian besar hijau semua. Makanya saya bilang bahwa survei ini karena memang dilakukan berkala, memang setiap tahun kami berusaha akan terjadi peningkatan layanan publik di Sumsel khususnya. Survei kepatuhan dijadwalkan dimulai 31 Agustus dan berlangsung 3 bulan. Hasilnya diharapkan mendorong perbaikan pada pelayanan publik. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC dapat dukungan dari para pemain legendanya.
Sementara itu, saudara, musim kemarau yang terjadi saat ini berdampak terhadap meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Bengkulu. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 1.385 warga menderita penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA selama bulan Juli lalu. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding periode Juni yang hanya 435 kasus. Kasus tertinggi dilaporkan terjadi di wilayah padat permukiman di Kota Bengkulu yang mencapai 479 kasus. Peningkatan tersebut disebabkan perubahan cuaca cukup ekstrim dampak musim kemarau beberapa pekan terakhir. Dinas Kesehatan memperkirakan jumlah kasus ISPA masih berpotensi meningkat pada bulan Agustus, seiring menguatnya musim kemarau dan kekeringan. Kalau dilihat trennya memang terjadi peningkatan. Kalau di bulan Juli itu ada sekitar 1.300-an yang sudah terkena ISPA itu 1.384. Di awal Juli itu masih di angka 434 ya. Nah, kita belum terima laporan semuanya, tapi dari perkembangannya ada kecenderungannya terjadi peningkatan ya Pak? Peningkatan, dan ini memang harus menjadi perhatian dan kewaspadaan kita bersama. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri dengan memperbanyak mengonsumsi air putih serta mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi lainnya, saudara, musim kemarau yang melanda Provinsi Jambi menyebabkan lahan sawit di Desa Kuap, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari terbakar. Tim Manggala Agni turun ke lokasi memadamkan kebakaran lahan. Untuk penyebab kebakaran dan luas lahan terbakar belum diketahui. Musim kemarau yang melanda Provinsi Jambi menyebabkan lahan sawit di Desa Kuap, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari terbakar. Tim Manggala Agni turun ke lokasi memadamkan kebakaran lahan. Untuk penyebab kebakaran dan luas lahan terbakar belum diketahui. Saat ini kobaran api di lokasi masih besar. Petugas Manggala Agni terus melakukan upaya pemadaman, namun kuatnya hembusan angin merambat ke lahan lainnya. Lahan terbakar merupakan kawasan areal penggunaan lain yang ditanami pohon sawit. Petugas gabungan Manggala Agni dibantu BPBD Batanghari kesulitan menuju lokasi, harus menyeberangi Sungai Batanghari dan peralatan harus dilangsir. Pemadaman masih berlangsung sampai dengan saat ini. Untuk luasan kebakaran belum kita ukur, ya kita lakukan setelah pemadaman selesai. Kami mengajak kepada masyarakat kita semua untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena lokasi kebakaran berada di seberang Sungai Batanghari sehingga dibutuhkan penyeberangan dan di situ tidak ada akses kendaraan roda 4 sehingga kita harus melangsir peralatan kita menuju TKP menggunakan kendaraan roda 2. Sampai saat ini sudah puluhan hektar lahan terbakar di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Selain itu, asap kiriman dari provinsi tetangga mulai menyelimuti Jambi. Aroma asap yang kurang sedap untuk dihirup. Petugas menghimbau kepada masyarakat dan perusahaan tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan. Jumadi, Kompas TV Jambi. Informasi lainnya, saudara, Madrasatul Hatatin yang ada di Banda Aceh menjadi ruang pembelajaran seni kaligrafi bagi masyarakat dari dalam maupun luar daerah. Sejak berdiri pada tahun 2018 lalu, lembaga ini tidak hanya mengajarkan berbagai jenis khat, tapi juga membekali peserta dengan pembelajaran bersanad hingga persiapan mengikuti musabaqah dan perlombaan kaligrafi. Sejak dibuka pada 2018 lalu, Madrasatul Hatatin yang terletak di Jalan Siah Kuala Banda Aceh telah menerima lebih dari 200 peserta untuk belajar seni kaligrafi dari berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri. Saat ini terdapat 2 program pembelajaran yang ditawarkan, yaitu kelas persiapan musabaqah atau perlombaan dan kelas bersanad yang dilakukan secara lebih intensif bagi peserta yang ingin mendalami kaligrafi hingga memperoleh ijazah. Pembelajaran juga dapat dilakukan secara daring bagi peserta dari luar Aceh maupun luar negeri, serta menghadirkan guru-guru alumni pembelajaran kaligrafi dari dalam dan luar negeri.
Untuk kelas musabaka, peserta mempelajari seluruh jenis kaligrafi, sementara kelas bersanad mempelajari setiap jenis khat secara bertahap. Beberapa jenis khat yang dipelajari diantaranya khat naskhi yang dapat digunakan dalam penyalinan Al-Quran, serta khat sulus yang banyak dimanfaatkan untuk dekorasi masjid maupun sampul buku. Kita hadirkan guru-guru yang alumni dari luar, baik itu dari dalam negeri dan dari internasional, dari luar negeri. Yang kedua, kita ada silabus khusus yang itu bisa memudahkan si pelajar mengikuti segala program pembelajaran yang ada secara sistematis sampai nanti mereka di akhir bisa menerima sertifikat ataupun ijazah. Tapi di sini kita bisa mengikat murid supaya mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kaligrafi, baik itu mereka bisa mengikuti MTQ atau mereka bisa mengenal Al-Quran, bahkan mereka di antara mereka itu bisa menghasilkan kertas sendiri nanti insya Allah. Adapun kelas pembelajaran dikenakan biaya sebesar Rp230.000 per bulan. Rencana Madrasatul Hatatin akan membuka program pendidikan intensif atau boarding bagi peserta dari luar daerah atau luar negeri, agar peserta dapat mendalami kaligrafi secara lebih maksimal. Saya ambilnya memang dasar, memang belum pernah belajar sama sekali, jadi ambil dasar dulu. Ya memang diajarin dari huruf hijaiyahnya, dari betul-betul cara nulis alif, cara nulis ba gimana gitu. Kanaski ada 3 karya. Kemudian ini sekarang lagi lanjut khat sulus sama khat farisi. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat terus menjaga tradisi kaligrafi sekaligus melahirkan generasi baru yang mampu mengembangkan seni tulisan Arab di Aceh. Nova Bisdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, sampai di sini Kompas Sepekan hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.